sempat rekam tadi ya, saya udah rekam ya. Baik, terima kasih. Saya ulang sedikit aja sebagai prolog aja. Jadi yang saya sudah paparkan tadi adalah bagaimana kita membuat jurnal. Untuk menghadapi jurnal, kita harus tahu metodologinya. Hanya dua metodologinya, kuali dan kuanti. Sekarang kita sudah selesai UTS, maka sudah selesai juga laporan penelitian yang kuantitatif, yang penyajiannya dengan angka-angka, dengan statistik. Nah, pemahaman untuk kuantitatif, maka kita harus juga menguasai cara mencari responden. Responden adalah bahasa di kuantitatif yang bisa kita persepsikan orangnya, berapa orang yang akan kita cari. Orang itu berarti jumlah. Jumlah itu berarti ada angka-angka. Itu pemahaman sederhana mengenai kuantitatif. Nah, kalau kita sudah tahu berapa orang, maka angka yang besar itu kita sebut dengan namanya populasi. Populasi Jakarta, penduduk Jakarta adalah 10 juta. Populasi penduduk Indonesia 270 juta. Populasi mahasiswa A5 700 orang. Populasi hewan di kebun binatang totalnya ada 1.500 hewan. Besar sekali ya. Nah, nggak mungkin kita ambil semuanya. Maka kita ambil mewakili atau di cluster aja. Dari yang besar itu namanya adalah sampel. Sampel yang akan kita ambil terhadap kinerja Bapak Anies Baswedan di Jakarta tidak mungkin kita ambil 10 jutanya. Maka kita buat klaster lah per wilayah. Apakah jumlah? Kuliah. Tolong dimatikan. Janah ya. Nah, apakah berdasarkan wilayah provinsi wali kota, berdasarkan RT RW, berdasarkan pembagian wilayah ya, RT RW, lurah, kecamatan atau kota madya. Itu kita ambil. Nanti kita kecil lagi. Kecilin sampai RT RW misalnya. Itu namanya sampel. Begitu juga kalau Indonesia yang 34 provinsi itu besar sekali. Kalau semuanya kita ambil, namanya bukan penelitian tapi sensus penduduk. Nah, setelah kita ambil wilayah Indonesia yang besar ini, kita bagi-bagi berdasarkan provinsi. Provinsi kegedean, kita ambillah berapa provinsi. Tapi provinsi mau diambil semua, boleh. Tapi satu provinsi cukup 1.000 orang. Nanti diklasterkan lagi. Itu penelitian yang kuantitatif. Jumlahnya banyak, menghitung dengan angka-angka, menyajikan dengan statistik. Ya, kalau penelitian yang kualitatif, kualitas mutu. Saya punya sepatu 2 lusin, berarti ada 24 sepatu. Yang mana yang mahal? Yang mana yang kuat? Yang mana saya beli di luar negeri? Nah, itu kita kecilin lagi. Tetapi ada 2 sepatu, udah 5 tahun ini saya pakai tidak apa-apa. Nah, saya tanya bagi orang yang pakai atau bagi yang punya pabriknya, kenapa nih kok kuat? Bahannya apa? Udah itu jahitannya dari apa? Benangnya apa? Cara menyamaknya gimana? Cara membuat warnanya bagaimana? Itu kita tanya terus. Makin sering kita tanya, maka kita tahu, oh ternyata memang kulitnya diambil dari kulit binatang buas yang umurnya udah 10-20 tahun. Penyamakannya sangat ketat, jahit itu benang khusus dan dijahitnya ketika musim panas misalnya. Dan dijahitnya dengan suhu yang tinggi. Lemnya itu sangat lem yang paling bagus, yang bermutu. Nah, itu yang namanya kualitatif, kualitas mutu. Nah, begitu juga dengan penelitian televisi. Kita sekarang masuk ke materinya. Dari sekian penduduk Jakarta yang menonton TV Ipin Upin siapa? Kenapa dia suka nonton TV Ipin Upin? Kenapa dia suka nonton dangdut? Kenapa dia suka acara penayangan atau penampakan yang serem-serem sekali?
Kenapa dia suka nonton film-film kartun? Kenapa dia suka nonton film-film politik atau cerita politik? Kenapa dia masih suka nonton-nonton tentang Mancing Mania? Kenapa dia setia dengan satu channel saja? Nah, itu kita teliti, ternyata ada sekian orang, sekian orang. Nah, kalau penelitian-penelitian yang kualitatif, kita lebih menjurus dengan wawancara. Oleh karena itu, nuansa dari penelitian yang kualitatif itu hanya satu wawancara, hanya dua wawancara dan observasi. Itu nilai utama, itu intinya dari penelitian yang kualitatif. Ya, itu intinya. Kemudian penyajiannya dengan narasi teks tentunya. Dengan wawancara, itu perbedaan kuali dan kuanti. Nah, sekarang kita mau masuk ke kelas yang ini. Bagaimana tugas-tugas yang sudah saya laksanakan? Apakah sudah selesai penelitian yang kuantitatif? Saya mau tanya Zahra. Gimana Zahra? Tri Widya Stuti, Salwan, Nanda, Asna, saya mau tanya aja. Sudah dibuat? Mas, kalau kelompok saya lagi proses, Ustaz. Oke ya, kalau proses itu silakan. Tapi saya nyatakan sekarang sudah selesai untuk metodologi yang kuantitatif karena kita sudah hampir 3 atau 4 pekan selesai UTS. Sekarang kalau juga lagi dikerjakan, tolong segera dilaporkan dan segera masuk yang penelitian yang kualitatif. Caranya sangat gampang sekali. Buka Google, diketik, ya sekarang ya, kualitatif. Ketik juga televisi, ketik juga Ipin Upin, ketik juga 2020 atau 2019, loyalitas, kesukaan, menarik. Nah itu kali keyword-keyword kayak gitu kita tulis ya. Kemudian setelah itu kita lihat pasti ada penelitian yang kualitatif. Kenapa? Karena kita tulisnya yang kualitatif. Ya. Oke, sekarang saya minta waktu sekitar 5 menit untuk di-searching semua sebelum saya masuk materi rundown dan segmentasi produksi siaran radio. Ya, saya minta waktu 5 menit saja. Saya nggak tahu apakah pakai handphone yang ada di depan kita atau handphone yang dipakai buat kuliah, tapi saya yakinlah, saya anggap ini semuanya sudah megang handphone. Kalau juga nggak megang, kalau juga lagi kuliah megang handphone, bisa di-street itu. Cari ke Google-nya. Oke, saya pandu dari sini supaya mudah untuk membuatnya. Setelah kita cari, ketemu, kemudian kita lihat yang namanya abstraksi. Setelah abstraksi lihat, kalau ada waktu dan kita mau isinya apa lebih detail, maka kita bacalah jurnalnya. Setelah kita baca, kita sepakati, oh begini bentuknya. Selesai kita baca, dibikin kelompok diskusi, kelompok yang sudah ditentukan. Ambil satu judul, kemudian sepakati yang A judulnya. Oke. Dari itu semuanya belajar untuk mencari narasumber. Narasumber bolehlah anak kita, keponakan kita yang nonton film, atau orang tua kita yang suka nonton film Ipin Upin misalnya ya, atau tetangga kita, boleh itu nggak apa-apa, nggak ada ketentuan. Boleh anak kecil, boleh. Anak SMP, SMA, boleh. Saya suka nonton film Ipin Upin, lucu kan? Boleh nggak? Boleh. Padahal saya udah dewasa, jadi orang tua ya, boleh kayak gitu. Namanya itu key informant. Key itu ada kunci, informant orang. Orang yang mempunyai kunci. Orang yang mempunyai pemahaman terhadap film Ipin Upin. Mungkin nanti ditanya warnanya, ditanya gerakannya, ditanya tokohnya, ditanya jalan ceritanya, ditanya setting tempatnya, ditanya lucunya, ditanya dari mana asalnya. Nah, itu gali itu semua. Nah, setelah kita sepakati, maka ambillah rujukannya dari berapa literasi. Caranya masuk lagi ke Google.
Carilah jurnal-jurnal yang sama nuansanya atau mirip-mirip dengan yang kita kaji. Kalau satu kelompok ada 5 orang, berarti ada 5 sumber. Usahakan satu kelompok jangan 5 sumber. Satu orang dipaksakan 2. 2 judul, 2 jurnal. 2 kali 5, 10. 10 untuk membahas Ipin Upin, waduh, itu dahsyat sekali tuh. Sangat canggih deh ya, 10 jurnal yang terkait dengan cerita-cerita sinetron Ipin Upin. Ya boleh, boleh. Itu justru itu nilai tambahnya. Nah, setelah kita tahu, maka kita rumuskanlah. Dilihat pembabakannya, dilihat alurnya. Kalau alurnya atau pembabakannya saya sudah kirimkan kemarin ya. Bagaimana cara kita meletakkan bab 1, 2, 3, 4 sampai bab 5 atau kesimpulannya dari pembukaan, pendahuluan sampai closing atau penutupan. Penutupan itu adalah kesimpulan dan saran. Setelah itu apa? Diketik format format penelitian jurnal. Nanti dilihat format penelitiannya. Ada judul, ada penulisnya, ada keywordnya, ada abstraksinya, agak pendek 10 baris biasanya. Baru isinya tuh. Isi yang kita sudah tulis sebagai kajian jurnal kita. Setelah itu, ya udah selesai. Nah, ditulislah sekitar 10 sampai 15 halaman. Bagaimana caranya? Ya, kalian yang baca jurnal lebih tahu karena masing-masing orang mempunyai passion, mempunyai cara untuk menyajikannya. Nah, jadilah penelitian yang kualitatif dan kuantitatif. Itu dipegang erat, dicamkan, diingat-ingat terus sampai nanti kalian yang sekarang semester 5, 6, 7, 1 tahun lagi sudah mempersiapkan untuk skripsinya. Atau semester 7 ada mata kuliah metode penelitian udah bisa dipakai tuh yang saya ajarkan sekarang ya. Begitu. Oke, sekarang saya minta waktunya sekitar 5 menit untuk semuanya menggoogling, buka Google-nya, ketik televisi. Coba silakan. Kemudian yang kualitatif. Ada itu di otak kita apa? Mutu, siaran, film, media sosial, YouTube, Instagram. Nah, jangan ada kalimat pengaruh. Kalau pengaruh itu dia bernuansa kuantitatif, tapi boleh strategi. Kualitatif, film, udah pasti televisi, kemudian strategi, loyalitas, Ipin Upin, kekerasan, satu lagi tim produksi, sutradara, kekerasan, percintaan, persahabatan. Silakan, saya tunggu 5 menit. Nanti saya panggil satu-satu secara acak apa yang didapat jurnalnya. Setelah ini saya nggak akan jelaskan lagi karena udah dianggap selesai dan paham. Ya, setelah 5 menit ke depan, saya akan masuk ke materi yang sudah saya siapkan. Rundown dan segmentasi produksi siaran. Silakan ya, saya tunggu 5 menit. Sekarang jam 2 kurang 15, berarti jam 2 kurang 10 saya sudah akan panggil secara acak ya. Apakah bisa atau enggak? Atau ada kendalanya di mana? Jam saya nih 13.45. 13.50 saya stop untuk saya review semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat serta rezeki yang penuh dengan keberkahan untuk semua saudaraku dimanapun Anda berada saat ini. Bagi umat Islam, Masjid Nabawi adalah tempat suci yang sangat istimewa selain Masjidil Haram di Mekah dan Baitul Maqdis di Palestina. Apalagi mereka yang pernah melaksanakan ibadah haji atau umroh tentu tak asing dengan tempat tersebut. Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwaroh merupakan masjid yang dirindukan umat muslim di seluruh dunia. Karena di masjid inilah jasad manusia agung Nabi Muhammad SAW dimakamkan. Maka Rasulullah yang berada di kawasan Raudhah atau Taman Surga di Madinah tak pernah sepi dari berziarah. Di tempat ini setiap berziarah dianjurkan untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah adalah salah satu tempat teristimewa di tanah suci, sebab tempat ini merupakan ruang pribadi kamar Rasulullah dan istrinya Aisyah. Mengapa Rasulullah dimakamkan di kamar Aisyah? Sebenarnya ketika Rasulullah SAW wafat terjadi perdebatan di antara para sahabat. Para sahabat berbeda pendapat tentang lokasi pemakaman Rasulullah. Ada sahabat yang memberi saran agar Rasulullah SAW dimakamkan di depan mimbarnya, tempat Rasulullah berkhutbah. Ada juga yang menyarankan lokasi makam Rasulullah di mihrabnya, yaitu tempat beliau mengimami sholat. Di tengah perdebatan itu Abu Bakar datang dan berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tak seorang nabi pun meninggal dunia kecuali dimakamkan di tempat dia meninggal." Apa yang disampaikan Abu Bakar pun menjadi penengah perdebatan yang terjadi di antara para sahabat. Sekaligus menjadi argumen mengapa Nabi SAW dimakamkan di kamar Aisyah. Ketika Nabi SAW wafat, para sahabat mencium bau yang sangat harum dari jasad Nabi Muhammad SAW. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari tentang kisah wafatnya Nabi, bahwa ketika Abu Bakar datang dan buka pintu penutup wajah Rasul, Abu Bakar berkata, "Demi Allah dan ibuku, sungguh kau tetap harus sewaktu hidup maupun mati." Namun dua peristiwa menakjubkan terjadi bahwa untuk kali pertama kamar makam Rasulullah Muhammad SAW juga di kompleks masjid yang suci itu, Masjid Nabawi di kota Madinah. Momentum indah ini diperuntukkan bagi Presiden Chechnya Ramzan Kadyrov bersama delegasinya. ونحن لبعضنا إخوة كروض السهر ملتقي نعيش معاني القربى هم الأرواح في جسمي ونحن لبعضنا إخوة كروض السهر ملتقي نعيش معاني القربى هم الأرواح في جسمي حبيبي سلوكي ومدرسة لنا ويبتسمان في قلبي ويبتسمان في دعائم بيتنا قيم يرفرف فوقها الحب وأخلاق تشع بنا كما دعائم بيتنا قيم يرفرف فوقها الحب وأخلاق تشع بنا كما أوصى بنا الرب يقع الحب في جميعنا ونيق الوصل لا يخفو فلا شكوى ولا عتب ونحن يضمنا قلب ونحن يضمنا قلب ونيق الحب للبشر
Semoga video ini bermanfaat untuk Anda dan kami doakan agar Anda dimampukan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh dan bisa meroleh berkah setelah melaksanakan ibadah haji dan umroh. Terakhir dari kami, semoga Allah senantiasa merahmati kita semua dan senantiasa melimpahkan keberkahan untuk para penduduk bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya udah dicas kan? Orangnya udah dicas. Hah? Yang gede? Baik ya. 13.52 lewat 2 menit. Saya mau tanya secara random ya. Afifah, gimana Afifah? Kamu bisa mau jalan-jalan apa? Afifah? Tunggu kuliah. Tunggu masih kuliah. Sifwa? Kamu masih kuliah tapi dulu. Anissa? Ada ya orang semua ya? Zahra? Ya, Ustaz. Coba baca dan ditemukan. Pesan moral dalam tayangan azan maghrib di RCTI. Nah, coba baca abstraksinya. Dalam penelitian ini mengangkat tentang pesan moral dalam tayangan azan maghrib di RCTI pada periode 2014-2015 dengan tema bertaubat. Peneliti ini membahas tentang bagaimana pesan moral yang terkandung dalam adegan dan storyline dalam tayangan azan maghrib di RCTI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis yang digunakan adalah semiotika menurut Roland Barthes. Analisis terhadap tayangan ini berdasarkan hasil wawancara kepada tim kreatif dan dokumentasi yang ditinjau dari unsur adegan-adegan pada pemeran cukup utama. Ya. Cukup. Itu kualitatif, wawancara, apalagi tuh? Tanya tentunya. Lanjut. Yang ditinjau dari unsur adegan-adegan pada pemeran utama dan storyline sebagai acuan pengolah data. Sebagai indikator dalam penelitian ini adalah terkait moral akhlak diantaranya tawadu, lemah lembut, beramal soleh, kasih sayang, dan sabar dan pemaaf. Dari penelitian diketahui bahwa dalam tayangan azan dengan tema bertaubat menampilkan beberapa adegan yang mengandung pesan moral positif. Pesan moral tersebut yaitu sifat tawadu yang dilakukan saat bertemu orang lain dan orang yang lebih tua. Sifat lemah lembut dalam pergaulan, beramal soleh dalam menjalani kehidupan, kasih sayang yang penuh kepada seorang ibu, sabar dalam menjalani pergaulan dan kehidupan antar sesama manusia, serta senantiasa memberikan maaf kepada orang lain meskipun orang tersebut telah berbuat jahat. Pesan akhir pada tayangan azan tersebut adalah memaafkan antar sesama sebagai upaya untuk mendapatkan kemenangan dan persatuan. Nah, itu menarik tuh. Azan aja bisa jadi skripsi. Azan bisa jadi jurnal ya. Hasna, coba. Hasna Syahidah. Pipin. Maratul. Rizka. Ada semua orang ya? Fida. Jana. Wah, ini Ustaz. Hadir Ustaz. 7 orang saya panggil pada kemana nih? Saya akan print screen
Kemudian saya akan Hadir, anggap Ustadz. yang kelihatan wajahnya itu yang hadir. Yang cuma nama-nama doang, saya yakini entah di mana dia. Karena saya panggilin nggak respon dia. Coba silakan. Saya Ustadz. Iya. Strategi kreatif produser program tamu istimewa dalam mempertahankan eksklusif program di stasiun ADI TV. Lanjut abstraksinya. Ya, bentar Ustaz. Bentar ya Ustaz. Ini kalau kayak gini saya harus ngasih tugas nih. Karena nggak kuliah. Saya agak bolos nih. Abstraknya Ustaz. Hah? Industri televisi merupakan sebuah industri kreatif yang kian banyak peminatnya. Persaingan antara program televisi menjadi semakin ketat, sering menjamurnya jumlah stasiun televisi yang ada. Sehingga dibutuhkan sebuah upaya guna menarik minat pemirsa dan menaikkan popularitas juga rating program. Salah satu program acara televisi yang mencoba eksis di tengah-tengah masyarakat adalah Tamu Istimewa milik stasiun televisi ADI TV, yaitu sebuah stasiun televisi lokal di daerah istimewa Yogyakarta. Dalam penulis, produser program Tamu Istimewa dalam mempertahankan eksistensi program stasiun ADI TV dalam mempertahankan eksistensi program yang membedakan pembahasan pada skripsi ini dengan skripsi yang sebelumnya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, kualitatif. Dan teknik pengumpulan data dan menggunakan teknik observasi. Wawancara serta dokumentasi. Lanjut Ustaz. Ya, sampai kesimpulannya apa kesimpulannya? Bentar Ustaz. Setelah itu dilakukan proses analisis data yang terdiri dari produksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Setelah tahapan demi tahapan, peneliti terlaksana maka diperoleh hasil bahwa terdapat kesesuaian antara teori dan praktek yang terjadi di lapangan. 13 elemen strategi kreatif Naratama diterapkan oleh produser Tamu Istimewa dalam upaya mempertahankan eksistensi program Tamu Istimewa ditambah dengan beberapa strategi khusus lainnya. Sudah Ustadz, segitu. Ya, oke. Rizka, Sifwa, ada orang Mufidah. Hadir Ustadz. Coba baca. Siapa Ustadz? Saya Mufidah. Ya, baca. Pengaruh menonton tayangan FTV Kuasa Ilahi terhadap perilaku masyarakat. Abstraknya, penelitian ini memfokuskan bahwa dengan menonton tayangan FTV Kuasa Ilahi dapat mengubah perilaku masyarakat. Dengan adanya tayangan tersebut, masyarakat akan mengetahui hal apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan sesuai dengan syariat Islam, yang membuat masyarakat lebih introspeksi terhadap diri sendiri dan akan menjadi umat yang lebih baik, taat kepada Tuhannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik masyarakat terhadap tayangan FTV Kuasa Ilahi dan konten tayangan FTV Kuasa Ilahi. 2. Mengetahui pengaruh tayangan FTV Kuasa Ilahi terhadap perilaku menonton. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitian yang dilakukan menggunakan deskriptif menunjukkan bahwa satu karakteristik masyarakat yang menonton tayangan FTV pada kategori usia remaja dewasa dengan pendidikan mayoritas bertaraf SMA dan frekuensi menonton menunjukkan kategori sering.
Sedangkan kategori konten film, alur cerita, karakter, penokohan, dan nilai budaya menunjukkan keterapan yang intensif dari penonton. 2. Terdapat hubungan yang kuat antara perilaku menonton tayangan FTV dengan konten tayangan. Nah, itu Udah, udah Ustadz. kelihatan semua. Coba terakhir, Meratul. Ya, coba Meratul. Join lagi belum nyari Ustaz. Udah, kan dari tadi dibilangin. Tadi ngapain? Udah 10 menit, 15 menit udah. Tadi bantu adik dulu Ustaz. Bantu gimana? Bantu adik-adik yang kecil. Oh, yaudah. Tri Widya Stuti, coba baca. Saya akan panggil 2 orang lagi. Ini udah semuanya udah saya ajarin ya, tentang yang kualitatif ya. Ya, silakan. Ya Ustadz. Analisis film kartun Upin Ipin sebagai media pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter. Film kartun pada bisa siswa dinilai. Ya, film kartun bisa diteliti itu. Terus. Ya, abstraksinya. Film kartun ini salah satu film kartun yang banyak digemari oleh anak-anak. Tokoh-tokoh dengan karakter unik dengan cerita yang menarik sesuai dengan kehidupan nyata. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis nilai-nilai pendidikan karakter dan nilai pendidikan karakter yang muncul paling banyak dan paling sedikit yang terkandung dalam film kartun Upin Ipin sebagai media pendidikan. Ya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dan fokus grup. Fokus grup discussion. Ya, discussion. Fokus grup diskusi. Jadi diskusi grup terbatas 5 orang. Bisa pakai FGD namanya. Forum diskusi. Lanjut. Ya. Dan observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian film kartun Upin Ipin hilang. Hasil penelitian kartun Upin Ipin setelah dianalisis diperoleh data sebanyak 12 jenis nilai pendidikannya. Kreatif, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, peduli, sosial, dan tanggung jawab. Sedangkan film kartun ya, Ati. Ya Ustaz. Sedangkan film kartun Upin Ipin, kedai makan Upin Ipin setelah dianalisis diperoleh data sebanyak 12 jenis nilai pendidikan karakter, itu nilai karakter jujur, toleransi, kerja keras, mandiri, gratis, semangat kebangsaan, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Nilai pendidikan karakter yang paling banyak muncul dalam film kartun Upin Ipin Siapa Atan adalah nilai menghargai prestasi dan cinta damai yang masing-masing muncul banyak 3 nilai. Yang paling sedikit muncul adalah jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, komunikatif, peduli sosial, dan tanggung jawab, yang masing-masing muncul sebanyak 1 nilai. Sedangkan nilai pendidikan karakter yang sering muncul dalam film Upin Ipin Kedai Makan Upin Ipin adalah nilai kerja keras sebanyak 6 nilai. Dan nilai yang paling sedikit muncul adalah jujur, toleransi, mandiri, demokrasi,
peduli sosial, dan peduli lingkungan yang masing-masing muncul sebanyak 1 nilai. Simpulan penelitian ini adalah ditemukan sebanyak 12 jenis nilai pendidikan karakter pada masing-masing judul film kartun ini dan dapat dijadikan sebagai media pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter di Rodiatul Miftahul Huda. Saran penelitian ini adalah satu, bagi guru agar dapat memanfaatkan media film Upin Ipin sebagai media pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan berkarakter. Yang kedua, bagi siswa perlu menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat pada adegan film Upin Ipin terhadap siswa. Ya, cukup. Nah, itu ya. Saya yang jelaskan dari awal mengenai metodologinya, wawancara, observasi, dokumentasi, ada teorinya, ada objeknya, semuanya bernuansa kualitatif dan tidak ada yang dengan angka-angka. Itu jelas tuh. Ya. Tadi ada yang pakai Roland Barthes, semiotika, itu teorinya. FGD. Nah, FGD itu forum diskusi grup. Jadi caranya begini. Saya ambil 5 orang. Misalnya dia udah nonton TV ya, udah nonton Ipin Ipin. Misalnya si A, B, C 10 orang ya. Nah, saya kasih pertanyaan. Mereka diskusikan apa sih muatan yang ada di film Ipin Ipin, dari warnanya, gerakannya, dialognya, dari nilai-nilai keagamaannya, dari nilai nasionalismenya, dari gesturnya, dari pengambilan gambarnya. Itu kan banyak sekali sudut-sudut pengambilannya. Mereka diskusi dengan 10 orang. Setelah itu disimpulkan. Nah, mungkin saya nilai film Ipin Ipin itu mendidik karena ada unsur pendidikannya. Kedua, ada unsur nasionalismenya, ada unsur kerjasamanya, ada unsur tolong-menolongnya, ada unsur kerelaannya, ada unsur solidaritasnya, ada unsur kecintaan kepada orang tua, ada unsur kecintaan kepada adiknya. Nah, itu ada 10 poin. Nah, 10 poin itu dijadikan sebagai kesimpulan. Itu namanya FGD. F, forum diskusi grup, FGD. Atau grup, forum, grup diskusi. Nah, nanti kalau ada di kelas kita ini ada 37 orang. Coba ambil aja sekitar 10 orang. Apa analisa, apa pendapat 10 orang teman kita ini kita diskusikan, kemudian terhadap azan di televisi, pada televisi TV One misalnya. Ambil 10 orang, coba dianalisa tentang iklan rokok yang ada di televisi X misalnya. Mungkin nanti kesimpulannya TV rokok itu berbahaya. Kedua, ini sangat tidak etis karena ada gambar kalau rokok itu menjadi orang yang gagah, orang yang macho, orang yang gentle. Ada juga orang berpendapat rokok itu bagus karena membantu petani tembakau. Apa-apa kayak gitu pendapat orang kan. Dan juga rokok itu tidak boleh diiklankan pada jam sore sampai jam 10 malam, nggak boleh. Iklan rokok itu nggak boleh diiklankan karena mengandung nilai tidak sehat. Rokok itu berbahaya bagi siapapun. Itu boleh diceritakan dari 10 orang yang melakukan namanya FGD, forum diskusi grup. Ya, grup forum diskusi terbatas biasanya 10 orang. Boleh kayak gitu ya. Dah, sekarang udah selesai. Saya ingin bukti aja dari kalian semua, apakah betul paham, apakah betul bisa, dan apakah benar apa yang saya katakan, dan apakah bisa nanti terapkan. Nah, udah selesai ya, udah selesai semua, sudah paham. Saya ambil sebagai sampelnya, contohnya dengan 5 orang ya tadi ya, seperti itu ya. Oke, sebelum kita closing, ada pertanyaan tentang jurnal yang kualitatif? Saya kasih waktu. Ya, silakan. Arifia.
penelitian kualitatif yang jurnal ini temanya harus sama yang kuantitatif kemarin apa enggak, Ustaz? Kalau bisa sama. Tapi kalau misalnya kita kualitatif ke kuanti bisa. Dari kuanti ke kuali bisa. Misalnya yang kemarin apa yang kemarin? Saya kemarin pengaruh penggunaan aplikasi TikTok terhadap masyarakat pada pandemi COVID-19. Ya, ganti dengan bahasa kualitatif coba. Pengaruh penggunaan TikTok pada masyarakat di masa pandemi. Ya. Coba diganti dengan bahasa yang kualitatif. Tidak ada pengaruh, tidak ada X sama Y, dan itu bernuansa dengan bahasa-bahasa kualitatif. Coba dicari kalimatnya. Tetap ambilnya TikTok. Apalagi? Coba diulang pengaruh. Pengaruh aplikasi TikTok. Oke, aplikasi TikTok. Terus masyarakat bisa. Masyarakat. Apalagi? Pada masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19. Apalagi? Betul. Coba diganti dengan bahasa yang kualitatif. Hilangkan pengaruh, hilangkan faktor, hilangkan X sama Y, hilangkan variabelnya. Coba. Coba. Ini saya ajarin semua. Kalau posisi bisa nggak, Ustaz? Nggak bisa. Coba bikin posisi. Posisi aplikasi. Kok posisi? Strategi. Strategi aplikasi TikTok dalam masa pandemi. Strategi aplikasi TikTok dalam apa ya? TikTok, strategi aplikasi TikTok dalam membuat tayangan atau program pemberdayaan masyarakat. Susah itu. Bisa nggak TikTok dipakai sebagai program pemberdayaan masyarakat? Bisa sih, Ustaz. Bisa. Dakwah ada nggak TikToknya? Ada. TikTok ada. Coba pola strategi penggunaan aplikasi TikTok dalam dunia dakwah. Bisa nggak? Bisa. Apalagi judulnya? Strategi penggunaan aplikasi TikTok. Apalagi? Dalam apa? Dalam dakwah. Dakwah apa? Dakwah Islam bisa. Apalagi? Coba. Kan coba Arifia minta tolong. Ketik. Ada nggak? Ada handphonenya? Ada ini. Saya pakai tapi Ustaz buat Zoom. Saya pakai buat Zoom. Bisa kayak gitu. Bisa diketik aja sebelah kanan. Bisa di-switch ke yang lain. Tulis TikTok kualitatif. TikTok benar, Ustaz. Dipencet, jangan dimatikan. Kan lagi nge-zoom sih, klik kanan. Di chatnya Ustaz, di chat maksudnya. Iya, di chat. Diganti ke Google. Coba yang lainnya saya bantu. Ini ada bagus pertanyaannya. Coba ketik di Google, ketiknya TikTok kualitatif penggunaan ini kadang-kadang. Nih Mariatul, saya ngerti Mariatul. Iya, saya ngerti 14.40. Nanti jam 14.30 saya bisa stop nanti. Ini juga masuknya tadi jam 1.30. Ya, Mariatul ya. Tadi kamu saya suruh buka Google, kamu nggak bisa. Katanya repot. Iya, saya ngerti saya. Ya.
Saya mengingatkan mata kuliah siaran TV sampai jam 14.40. Ya, saya ngerti. Ya. Biasanya kalau di kampus dibelin. Ya. Ya, silakan. Ini bisa? Ini saya nemu Ustaz. Ya, coba. TikTok, kualitatif. Saya on kameranya itu ya Ustaz ya. Apa-apa ngomong aja. Dan aplikasi TikTok sebagai personal branding di Instagram. Nah, itu jadi tuh. Deskriptif. Cari nanti apa sih personal branding. Personal branding adalah personal tuh diri kita. Branding itu membrand, mengenalkan, menterkenalkan di branding saya. Oh, branded apa branded bahasa Indonesia? Terkenal, hebat, ya. Supaya saya hebat, saya bikin kegiatan-kegiatan di branding di TikTok supaya saya terkenal, ya. Personal branding namanya. Itu bagus itu. Coba dibikin coba. TikTok, aplikasi TikTok sebagai personal branding dalam produksi jilbab. Bisa gitu. Personal branding TikTok, penggunaan aplikasi TikTok dalam personal branding dakwah, dalam personal branding apa organisasi? Apa Ratri organisasi yang kamu aktif? Di mana aktifnya Ratri? Ya Ustaz, organisasi. Ada nggak? Nggak ada Ustaz. Ngajar nggak kamu? Ngajar. BEM, Ratri BEM. Ngajar di mana? Di MI Al-Hikmah Ustaz. Nah, coba penggunaan aplikasi TikTok dalam membranding TPA Al-Ikhlas bisa kayak gitu tuh. Ya terakhir ya. Itu ya. Oke, ini waktunya tadi tegur lagi saya ini 14.40. Saya akan sudahi nanti 14.40. Ya, saya ini 14.18 masih ada waktu sekitar 12 menit lagi ya. Oke, ya selesai ya. Saya nggak akan ulang lagi di pertemuan berikutnya karena udah saya kasih contoh semua dan sudah saya jelaskan, udah kasih pemahaman seperti itu. Oke. Ustaz, mau nanya. Ya, silakan. Mbak Fatimah. Ustadz, kalau gitu kan saya pernah ya Ustadz si Kak Ustadz yang judul pengajuannya. Terus itu kan Ustadz membolehkan, saya sudah mensetujukan. Terus kata Ustadz kan cari indikatornya, apakah itu boleh dilanjutkan? Maksudnya kayak boleh. Jadi kalau penelitian yang kuantitatif itu ada teorinya, indikatornya apa? Apa pengertian dari personal branding? Apa barometer personal branding? Satu, nama, misalnya warna, kata teorinya ya. Jadi itu posisi, kemudian segmentasi, targeting. Nah, itu ada indikator-indikatornya. Dari indikator-indikator itu dibuat pertanyaan. Pertanyaan itu akan dibuat ke Google Form-nya. Dari 5 orang itu, 1 orang dapat 50 responden. 50 kali 5, 250. Buat pertanyaan situ, kirimin semua. Ketemu tuh. Penelitian yang kuantitatif. Kalau yang kualitatif, 1 orang cari aja. Teman-teman sendiri aja. Ya, 2 orang, 1 orang, 2 informan, 2 kali 5, 10. 10 boleh nggak? Waduh, banyak benar tuh 10. Bagus itu. Skripsi juga gitu nanti ya. Gitu. Ustaz, saya mau nanya. Ya. Kalau judul untuk strategi mengubah tingkah laku anak dari menonton adegan kekerasan dari film kartun, itu kira-kira kalau untuk kualitatif bisa tidak Ustaz? Judul itu kepanjangan. Kuali ya. Coba strategi. Strategi mengubah tingkah laku anak dari menonton adegan kekerasan dari film kartun. Banyak benar. Strategi dalam pembentukan anak di film kartun itu aja, jangan terlalu panjang. Oh, berarti strategi pembentukan akhlak atau karakter. Akhlak atau karakter dalam menonton film. Dalam menonton film kartun ya. Itu sederhana aja, jangan terlalu panjang. Jangan dikasih orang mempersepsi yang lainnya, ya. Misalnya,
personal branding, tapi coba tadi ulang. Strategi Strategi pembentukan karakter Oh ya, anak strategi dalam film Si Bolang. Boleh. film kartun. Oh iya. Strategi pembentukan karakter anak dalam film Unyil. Strategi pembentukan karakter anak dalam film film apa tuh? Doraemon, boleh. Banyak Doraemon, Shincha, adegan kekerasan dalam penayangan kartun SpongeBob. Boleh kayak gitu. Berarti kita fokus ke kualitatif ya Ustadz? Sekarang. Kualitatif, Yang kuanti udah selesai, tapi saya belum dapat laporannya. Oh iya. Lain saya sudah dapat laporannya. Itu penting bagi saya. Karena mengukur sejauh mana paham atau tidak dengan materi riset medianya. Kalau sudah, insya Allah ketika nanti ke skripsi udah menjadi hal yang mudah bagi kita. Ya Ustaz, syukran Ustaz. Ya sama-sama. Oke ya, udah ada lagi nggak? Nanti kalau tanya kalau nanya di forum kayak gini, jadi semuanya dengar. Tapi kalau nanya individu, yang lain nggak bisa dapat masukan. Oke ya, sekarang masuk dalam waktu 10 menit saya akan jelaskan satu materi yang sudah awal saya paparkan, yaitu rundown dan segmentasi produksi. Rundown adalah konsep atau rancangan acara. Kalau televisi kita 24 jam, maka 24 jam bersiaran. Kalau TV kita ditayangkan 18 jam, berarti 18 jam. Nah, rundown itu kita akan masukkan sebagai bentuk dari penayangan keseluruhannya. Kalau 18 jam, 24 jam ya, 20 jam kita mau siaran. Kalau rata-rata satu siaran itu 1 jam, berapa rundown? Diperlukan berapa mata acara? Coba saya mau hitung. Saya putar TV saya 24 jam. Satu tayangan, Unyil 1 jam. Doraemon 1 jam. Kuliner 1 jam. Berapa program acara yang harus saya buat? Ada berapa? Coba. Berapa? 24. 24 bagi 1 ya 24 ya. Tapi 24 mata acara. 24 mata acara itu yang akan kita bagikan selama tayangan. Nah, 24 acara itu bisa nanti kita evaluasi. Apakah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Misalnya dulu yang agak legendaris, tukang bubur naik haji. Itu tayangannya hampir 1 jam awalnya. Kemudian naik 1,5 jam. Dan itu melegenda itu sampai episode yang ke 1000. 1000 dibagi tahun sama kurang lebih 3 tahun itu. 3 tahun nggak putus-putus. Begitu juga misal hitam putih. Tuh, hitam putih juga gitu. Kalau seminggu 2 kali atau seminggu sekali, berarti sebulan ada 4. Kurang lebih 4 ya. 12 kali 4 ada 50 tayangan. Begitu juga Tukul. Tukul Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 5. 1 pekan tuh 5 kali tayangan. 5 berarti sebulan berapa tuh? 5 kali 4. Kalau kita rata-rata 1 bulan tuh 4 pekan. 4 kali 5, 20 kali episode. Ya, 20. Kalau setahun berapa tuh? 12 dikali 1 bulan berapa tadi? 1 bulan 12. Ya kan? Sorry. 20 Ustaz. 20 sebulan. Setahun 12 kali 200. 20. Benar. 1 pekan 5 kali. Sebulan berapa? 20. Betul? 200. Setahun 240 tayangan. 240 tayangan. Kalau 3 tahun berapa tuh? 24 kali 3. Sekitar 720 kali tayangan. 720 kali tayangan. Kalau Tukul dikasih 50 juta sekali episode, hitung aja berapa miliar dia dapat itu. Makanya dia kaya raya kan? Mama Dede. Mama Dede itu sekali tayang misalnya 5 juta. Dia ada tiap hari nggak Mama Dede? Tiap hari ya? Iya, hampir tiap hari. 1 kali tayang dia 5 juta.
sepekan ada 4 kali. Ya. Berarti sebulan berapa tuh? 4 kali 4. Ya. 16. Anggaplah 15 ya biar gampang hitungnya. 15. Jangan 15 biar gampang ya. 10 deh. Sebulan itu 10 kali dia tayang. 3 hari sekali. 10 dikali setahun. Berapa? 120. 120. Sekali tayangan dikasih 5 juta. Berapa? 600 juta ya? Apa 6 miliar? Hitung coba. 600 juta. 600 juta setahun. Kalau dia ada 5 tahun, 3 miliar ya duitnya. Itu hitung-hitungannya. Yang saya akan masukkan ke materi hari ini yaitu rundown dan segmentasi. Paham ya kayak gitu ya? Nah, 24 jam siaran berarti ada 24 mata acara. Kalau rata-rata 1 jam. Kalau LEC, Indonesia Lawyers Club, itu dari jam 8 sampai jam 12. 8, 9, 10, 11, 12. Itu iklannya berapa banyak itu dia. Ya. Itu. Nah, dari rundown itu yang 60 menit per kali tayang atau 1,5 jam atau 2 jam terserah aja ya. Kemudian dibagi durasinya seperti kita belajar radio kemarin. Kalau satu tayangan itu 60 menit, berapa kali iklan, berapa kali ditayang lagi, berapa kali commercial break, berapa kali jedahnya. Misalnya film sinetron, 1 jam sinetronnya. Nah, isi sinetron ini setiap 60 menit ya, saya bagi 5 kali iklan. 5 kali iklan berarti 60 dibagi 6. 6 kali istirahat. 1 kali istirahat 10 menit. 10 menit itu berapa kali iklan? Berapa kali tayangkan? Nah, dihitung aja nanti. Saya sederhana gini. Misalnya 60 menit tayangannya. 1 kali istirahat itu 12 menit. Ya. Jadi 60 dibagi 12 berapa? 60 bagi 12 berapa? 5. Ada 5 istirahatnya. Berarti ada 5 segmen. 12 menit dikali 5, 60. Ada 5 segmen. Yang itu adanya cuma dimatiin dulu speakernya. 12 menit itu dibagi berapa kali iklan tayang? Berapa kali iklan itu per 1 episode? Berapa harga iklan? Kira-kira begitulah kalau kita di dunia televisi. Jadi 60 dibagi 5 sama dengan 12. 12 dibagi 3 cluster biasanya. Opening, isi, closing. Opening artinya itu dibuka acaranya ya. Kalau di radio kita yang ngomong. Biasanya kalau di TV itu opening itu iklan. Iklan, kemudian tentang TV kita, isi sinetronnya, closing iklan lagi. Itu kalau di audiovisual. Kalau di radio openingnya si penyiar ucapan terima kasih sudah tetap setia dengan saya. Kemudian isi programnya, closing terima kasih lagi. Nah, ketika kita closing atau menjelang closing biasanya ada iklan. Nah, itu perbedaan audio dengan audiovisual. Kalau sekarang kita masuk ke materi ke audiovisual. Berarti openingnya itu mungkin namanya bumper TV kita. Iklan-iklan di internal kita. Tayangan besok apa. Kemudian isinya. Isi tayangan filmnya, sinetronnya, atau tadi ipin-upinnya. Penutupnya iklan lagi. Atau bumper TV kita. Paham nggak gitu? Paham ya? Halo, paham nggak? Insya Allah. Nah,
Sekarang tugas kalian adalah, karena ini mata kuliah TV dan ini praktek, dan supaya ada hasilnya, sekarang dibuat semacam rundown-nya seperti radio dulu yang pernah kita pelajari. Ambil satu segmen saja untuk 24 jam siaran. Dibikin 5 hari. Senin sampai Ahad. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad ya. Kemudian jam berapa kita mau tayangkan acara kita? Ada sinetron, ada apa lagi tuh? Sinetron, ada kuliner, ada apa lagi tuh? Traveling, ada dakwah, ada silakan apa lagi acara TV? Film, ada kuliner, ada dialog, ada dakwah, nah gitu ya, dibuat ya. Dibuat, kemudian dikirim ke saya. Kirimnya jangan dikasih teksnya, dibikin, difoto aja. Ya biar nggak terlalu banyak. Kalau dipakein ya apa? Kirim-kirim filenya berat juga. Pokoknya diambil, dibikin di laptop, dibuat matriknya, kolom-kolomnya. Setelah itu difoto aja, foto kasih nama, kirim ke saya ya. Jangan lama-lama, 1 pekan ke depan saya tunggu, dicari aja, itu banyak yang bisa di googling ya. Jadi dibikin matriknya. Paham nggak buat matriknya? Bikin matrik. Kolom pertama adalah waktu. Ya, nanti kolom kedua hari, Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Ahad. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. 7 hari. Itu berapa jam TV kita mau kita udarakan, itulah yang namanya segmentasi program. Ya, ada pertanyaan? Udah lewat 5 menit nih. Berarti kita buatnya itu kayak radio ya Ustadz ya? Ya, buat radio. Kalau radio kan iklan, tagline. Kalau ini juga ada yang bumper. Bumper itu adalah tagline di bahasa kita. Nama TV kita tulisnya tagline gitu ya. Yang kedua iklan. Iklan mau berapa? 2, 3, 4, 5 terserah aja. Kemudian apa lagi? Acara. Gitu aja. Ya. Ada pertanyaan? Apa Ustadz? Ya? Nah. Contoh satu boleh nggak Ustadz? Biar paham langsung gitu. Ya, saya buatin ya. Saya bukain di. Nah ini. Oke, saya switch dulu ya ke green screen. Kelihatan? Sudah, Ustaz. Nah ini dia. Nih, oke. Ini waktu. Ini bukan ini ya. Oh, ini deh. Nih. Ini waktu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Keterangan nggak perlu ya. Dari 7 hari ini, kita mau bikin siaran. Ini dia. Jam berapa ke jam berapa? Jam berapa ke jam berapa? Jam 5 pagi sampai jam 6 apa? 6 sampai 7 apa? 7 sampai 9 apa? 9 sampai 10 apa? 10 sampai 10.30 apa? 10.30 sampai jam 11 apa? Jam 11 sampai jam 12 apa? Terus sampai sesuai dengan TV kita. Mau 10 jam, 20 jam ini ya. Jadi kalian tahu nih nanti kalau bikin program. Nah, kemudian hari Senin. Nah, ini apa nih? Jam 6.30 sampai jam 7.30 misalnya. Apa nih kaji isinya? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Dah. Selesai. Apalagi?
segmen kedua atau program kedua jam 8.30 sampai jam 9 apa? Ini apa lagi? Ini apa? Ini apa? Nah, ya begitu seterusnya. Hari Senin jam 9.30 ini apa isinya semua? Kemudian jam berapa lagi apa isinya? Apa isinya? Apa isinya? Di TV banyak itu, bisa lihat nonton TV sebentar, nggak apa-apa, nggak haram nonton TV-nya, yang penting belajar kan nonton TV, hari ini atau besok atau satu pekan ini nonton TV, dilihat programnya, dibuat program kita, misalnya kesehatan, healthy apa ya, atau satu lagi yang traveling, kuliner, hijaber, apalagi halal food, sehat 30 menit, apalagi tayangan dialog Mama Dede, Mama Mia, Mama Cut boleh, Mama Ida boleh, apalagi program dialog face to face, dua sisi, apalagi empat mata, hitam putih. Nah, cari hari Senin. Kalau kita sudah sepakat hari Kamis, ini hitam putih ya, berarti tiap hari Kamis hitam putih. Ya, di sini hari Kamis. Pekan kedua juga hitam putih. Pekan kedua hitam putih. Jam berapa? Jam 8 malam sampai jam 9 malam. Boleh nggak? Boleh kayak gitu. Ya, itu aja tayangan rundown-nya. Kemudian tolong dibuat, nah, dibikin kayak gini aja satu lembar, ya. Satu lembar, difoto boleh atau dikirim PDF-nya atau dibikin filenya boleh ya. Satu lembar kan nggak sulit ya. Kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Itu selama 24 jam ya Ustadz? Boleh 24 kalau kita mau. Boleh 12 jam, boleh 10 jam boleh. Tapi kan kalau TV sekarang nggak ada yang 10 jam. Minimal jam 12 malam di stop. Mulai dari jam 12 siang misalnya atau pagi, jam 4 pagi, jam 5 pagi, sampai jam 12 malam. Jam 12 sampai jam 4 lagi atau jam 5 nggak ada. Tidur dia. Besoknya ada lagi, itu lagi acaranya kan Senin apalagi Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya. Ya, ini penting buat kalian yang mau di TV, yang mau belajar TV, dan juga yang memang mau belajar tentang dunia broadcasting televisi. Ada pertanyaan? Saya udah lewat 10 menit dari jam 3.12, dari jam berapa tadi ya? Dari jam 13.40 ya. Artinya selesai nih ya. Dari Maratul Hanifah diingat mau mengingatkan mata kuliah produksi siaran sampai jam 14.40. Sekarang udah 14.40 lah, pas nih ya. Lewat 2 menit. Ada pertanyaan lagi? 2 pertanyaan silakan. Saya minta waktu 2 menit atau 3 menit. Saya jawab. Kalau nggak ada, saya lewat Ustadz, 3 menit. dong, Ustadz. Ya, silakan Ibu Tri. Mau bertanya ya. Terkait dengan jurnal Ustadz. Kan kita udah dapat judul ya Ustadz. Gimana biar mempermudah kita kalau mau pertanyaan-pertanyaan itu dari mana ya Ustadz? Nah, Ibu ke kualitatif atau kuanti? Yang kuali Ustadz. Kuali. Ibu judulnya apa dulu misalnya? Kayak tadi Ipin-Upin. Iya, yang strategi itu Ustadz, yang karakter. Itu ada strateginya, Bu. Kita harus baca buku tentang strategi. Atau yang kedua, setelah tahu strateginya, Ibu tanya. Ibu lihat nanti yang kita mau kaji adalah Ipin-Upin misalnya ya. Bahasanya baik atau tidak. Kemudian lokasinya. Karena di kartun gerakannya. Pertanyaan begini Bu ya. Menurut menurut Ade ya. Dek, saya mau tanya. Apa sih yang menarik dari film Ipin-Upin? Oh lucu. Dia itu orangnya enak. Dia itu, kalau anak kecil apa adanya ngomongnya. Orang dewasa lah ya. Ya saya suka dengan film Ipin-Upin. Karena itu bahasanya sangat enak bahasa-bahasa Melayunya. Dan juga saya temukan selama ini tidak ada kata-kata yang kotor. Bahkan isinya itu edukasi, pendidikan. Bahkan anak-anak saya tuh suka dengan film Ipin. Kenapa? Karakter Ipin dan Upin yang bagus. Kemudian saya lihat juga itu warna
pakaiannya juga bagus, sopan dia. Bahkan yang perempuannya ya, si Mei Mei yang orang Cina itu nggak seperti orang biasa pakai yukensi misalnya kan. Nah, ada juga yang perempuan itu, saya lupa namanya, itu dia pakai jilbab malahannya. Nah, anak-anak saya senang. Nah, itu pendidikan kita bagi kita bahwa kalau kita orang Islam itu harus pakai jilbab. Kalau yang non Muslim kayak si Mei Mei itu kan nggak apa-apa, orang Cina dia kan, atau ada orang India si siapa Jarjit. Jadi itu mempunyai karakter. Dan ternyata ada tiga agama, ada Kristen, ada Cina, dan ada Hindu sesuai dengan karakter masing-masing tokoh tersebut. Kayaknya dia toleransi bagus loh. Bahkan waktu acara Lebaran tuh mereka saling bantu, tapi dalam hal muamalah ya, bukan dalam hal ibadah. Begitu juga ketika yang Kristen Natal, si Ipin datang untuk sekedar tahu aja, tapi dia nggak mengucapkan Natal misalnya. Yang India juga gitu, ada orang India dihormatin. Ketika yang orang Islam, orang Cina makan sapi nggak di depan orang India, karena orang India itu sapi itu dianggap Tuhannya. Nah, itu yang saya lihat nilai toleransi. Ibu cerita gitu aja, dia nanya. Ya. Apa yang ibu inginkan ibu tuju, ibu kita tanya. Tapi tentunya ada teori-teorinya yang memang ibu harus baca dulu. Begitu. Ya kalau misalnya ada 10 pertanyaan, udah cukup tuh Bu. Banyak sekali, 10. Satu kelompok ada 5 orang. Ada 50 pertanyaan kan yang sama. Mana yang kuat ceritanya itu ambil Bu sebagai bahan rujukan atau bahan isi dari skripsi dari jurnal yang kualitatif. Kalau ibu udah selesai kayak gini, saya ada keyakinan ketika ibu nanti skripsi udah selesai Bu bagian-bagian yang kayak gini. Udah nggak blank lagi, nggak bingung lagi. Begitu Bu. Coba baca juga, baca buku tentang metode penelitian. Ada Sugiono, ada Lex Moleong, ada Idris, ada Nasution, ada Nasir, banyak sekali buku-bukunya. Jadi sekarang belajar. Saya yakin ketika skripsi bagus. Alhamdulillah bimbingan saya paksakan memahami metodologi. Setelah tahu metodologinya, baru bisa baca dia, bisa belajar. Kalau metodologi, kalau kita di bahasa agama, udah ngerti alif itu lempeng Bu. Ba itu titiknya di atas di bawah Bu. Ba titiknya di mana Ba? Di bawah. Tapi saya tahunya ba itu titiknya di atas, bukan ba tuh nun itu. Ya saya tahu titiknya 2 di atas. Salah ternyata. Itu di atas ta. Tapi ada juga hurufnya di atas 3. Itu namanya sa. Kayak gitu. Udah ngerti Bu? Ba itu titik di bawah. Kemudian ya di titik 2 di bawah, sa 3, da nggak ada titik, zal ada, ro ada, zai ada. Nah itu kayak gitu Bu, yang namanya metodologi kualitatif kan, tahu huruf-huruf dan tahu di mana perbedaannya. Tinggal nanti ngelancarin aja Bu. Kalau ngelancarin kan ibarat ibu ngaji, tiap hari baca jadi lancar Bu. Kalau ngerti doang, ibu nggak pernah baca, nanti susah Bu membacanya. Jadi ini yang saya mau katakan, saya cuma belajarin gimana cara baca aja Bu, cara baca kuali dan kuanti, sama juga di dunia kita, saya ajarin ya alif sampai ya, beginilah cara bacanya. Lancar atau enggak tergantung kita yang tiap hari baca, begitu. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya yakin lah nanti ingat kata saya ini, ibu 1 semester atau 2 semester lagi, mungkin semester besok atau lusa belajar dengan Ustaz Sofyan, pasti ibu paham. Setelah belajar mungkin semester 7 ibu udah nulis skripsi, lebih paham lagi. Ingat kata-kata saya, pasti ketemu ini Bu. Ya. Itu aja dari saya, udah lewat dari 5 menit. Ya. Ada lagi? Cukup ya? Oke, saya minta semuanya dibuka, saya print screen, kemudian tetap saya minta untuk absennya ya. Print pertama, 1. Print screen kedua, 2. Kemudian ini ada 35 orang semuanya. Ya, tolong ketua kelasnya atau yang berwenang untuk
absen. Ini ada 35 orang yang hadir sore ini atau siang ini. Ya. Ini penting sekali buat dokumen di kampus supaya ada benar saya ngajar dan Ibu benar dan Mbak-mbak semua benar hadir. Oke. Terima kasih, mohon izin dan mohon maaf apabila hal yang kurang sempurna, kurang baik, dan saya tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Oke, terima kasih, mohon maaf dan kita tutup dengan hamdalah sekali lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Request ya, karena saya jam 3 ada kuliah lagi. Iya, terima kasih.